Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Ria Sandra Desi. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang rantai makanan. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kedua, kalian dapat membedakan macam-macam simbiosis. Sebelum kita mulai belajar, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Contohnya hewan herbivora seperti sapi yang makan rumput, kucing makan ikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, di alam terbentuk interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya, pada ekosistem sawah, padi dimakan tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati diuraikan oleh pengurai seperti jamur. Contoh rantai makanan pada ekosistem laut yaitu fitoplankton yang merupakan sekumpulan tumbuhan hijau yang ukurannya sangat kecil dan melayang-layang di air, dimakan oleh zooplankton yang merupakan hewan pemakan fitoplankton. Kemudian zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan oleh paus bergigi mati dan diuraikan oleh pengurai. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. 1. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri atau disebut organisme autotrof melalui proses fotosintesis. Contohnya rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Produsen mampu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. 2. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk lain. Contohnya adalah hewan. Di dalam rantai makanan, konsumen dapat dikelompokkan menjadi A. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. B. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor pemakan daging atau omnivor pemakan daging dan tumbuhan yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. C. Konsumen tingkat 3 merupakan hewan karnivor yang memakan konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 3 biasanya menjadi konsumen puncak. Konsumen puncak yaitu kelompok karnivor yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. 3. Pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Perhatikan contoh rantai makanan berikut agar memahami penjelasan sebelumnya. Padi merupakan tumbuhan hijau, artinya padi berperan sebagai produsen. Tikus memakan padi, artinya tikus sebagai konsumen tingkat 1. Ular sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, dan jamur sebagai pengurai. Selanjutnya, rantai makanan ekosistem laut dan komponennya. Fitoplankton merupakan tumbuhan hijau berperan sebagai produsen. Zooplankton karena memakan fitoplankton maka dia berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ikan kecil sebagai konsumen tingkat 2, ikan besar sebagai konsumen tingkat 3, paus bergigi sebagai konsumen puncak. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh karena itu, di dalam sebuah ekosistem
dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan. Kumpulan beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut jaring-jaring makanan. Berikut merupakan contoh jaring-jaring makanan. Nah, dapat kalian lihat ya nak, jaring-jaring makanan di sini terdiri dari beberapa rantai makanan. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut terdapat 7 rantai makanan yang saling berhubungan. 2 diantaranya adalah padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan kodok, kodok dimakan oleh elang. Padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang. Sekarang kalian sudah mengetahui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada? Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Jagung dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh kadal, kadal dimakan oleh ular. Jagung dimakan oleh katak, kemudian dimakan oleh ular. Jagung dimakan oleh tikus, kemudian dimakan oleh ular. Bagaimana jika ular sebagai konsumen tingkat 3 terus menurun akibat kehilangan habitat atau perburuan liar? Jika populasi ular terus menurun, maka populasi katak, kadal, dan tikus akan meningkat karena tidak ada pemangsa. Sedangkan populasi belalang dan populasi jagung akan menurun karena banyak yang memangsa. Bagaimana jika populasi jagung terus menurun akibat kemarau panjang? Otomatis populasi belalang, katak, dan tikus akan kehilangan makanannya. Populasinya juga akan menurun. Sedangkan ular dapat memangsa dari ekosistem lain karena di ekosistem ladang kekurangan makanan. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, merupakan hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya hubungan antara burung jalak dengan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang dimakan oleh burung jalak. Sedangkan burung jalak mendapatkan keuntungan karena mendapatkan makanan dari kerbau. Yang kedua, simbiosis komensalisme, merupakan hubungan antara dua makhluk hidup. Nah, yang satu makhluk hidupnya mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Contohnya yaitu hubungan antara tanaman anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Anggrek mendapatkan keuntungan karena dia numpang hidup di pohon, sedangkan pohon tidak dirugikan. 3. Simbiosis parasitisme, merupakan hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu dapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contohnya adalah hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Masih banyak lagi contoh simbiosis lainnya. Perhatikanlah gambar berikut, dengarkanlah penjelasan Ustazah, kemudian kalian tentukan simbiosisnya. Berikut gambar ikan badut dan anemon laut. Ikan badut atau ikan Nemo memanfaatkan tentakel anemon laut yang berbisa untuk melindungi dirinya dari predator. Anemon laut tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian dari tindakan ikan badut tersebut. Simbiosis apakah itu? Selanjutnya gambar bakteri Escherichia coli atau E. coli dengan manusia. Manusia mendapatkan keuntungan karena bakteri E. coli ini bermanfaat untuk mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di usus besar. Sedangkan bagi bakteri E. coli, ia mendapatkan keuntungan berupa makanan di usus besar. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.